jadi NPWP. NPWP. Nomor piro wani piro. Wani piro ya. Nomor perkoronya berapa? Yuk ngasih berapa nanti gua putus. Tadi bilang kan hakimnya hakim senior. Ya. Ya. Tapi saya tidak mengkaitkan dengan hakim senior, hati-hati, Bung Johnson. Karena senior itu bisa juga diartikan negatif. Senang nipu orang. Kebobrokan Hakim Binsar semakin dibongkar oleh berbagai pihak, seperti para advokat senior, hingga para anggota DPR pun ikut menguliti kejahatan dari hakim yang mengadili kasus Jessica Wongso pada 2016 tahun silam. Kita selama ini selalu mendengung-dengungkan peraturan tertulis, undang-undang. Padahal moral itu lebih tinggi dari itu semua. Moral itu lebih tinggi dari aturan tertulis. Sama kalau di dalam kami orang Islam. Kalau sholat kan tidak perlu kentut itu ada ngingetin. Yang tahu kita mau sholat lagi silahkan. Tapi batin kita akan tahu kita ini kentut. Nah itu yang tidak dimiliki. Jadi mereka memandang, maaf nih ya, saya juga jengah juga ketika mendengar kata-kata reformasi. Tapi malah jadi NPWP. NPWP. Nomor piro wani piro. Wani piro ya. Nomor perkoronya berapa? Yuk ngasih berapa nanti gua putus. Nomor piro wani piro. NPWP. Nomor piro wani piro. Iya. Ini kan selalu aja diomongin di mana-mana. Walaupun sebenarnya kita juga harus menerima kenyataan ini walaupun nggak benar sebenarnya kan. Kalau kita bicara soal praktek hukum pidana, ya kan. Ini penyidiknya polisi selalu bilang, wah kita menggunakan scientific criminal investigation. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol bahwa dia melakukan scientific criminal investigation itu secara benar? Siapa? Orang semuanya dia kok. Hah? Bedah mayatnya juga dia, apa segala macamnya juga dia ya kan? Termasuk digital forensiknya. Iya, termasuk digital forensik ini ya kan. Misalnya kayak kasus yang sangat terkenal itu kasus Sambo pembunuhan itu kan. Harus ekshumasi, itu kan berarti saintifiknya nggak jalan. Iya. Ada yang nggak bener. Ya kan? Ada yang nggak bener di situ. Dari mana? Nah, jadi menurut saya itu basic. Yang kalau itu tidak dilakukan oleh benar, inilah bibit-bibit yang menjadi legitimasi peradilan sesat menurut saya. Tadi saya tambahkan kan tadi bahwa di pengadilan pun ada namanya scientific justice crime. Harus dibuktikan oleh ahli yang kompeten di bidang itu. Kalau itu dokter forensik, tanya dia standar operasi prosedurnya dokter forensik itu ngapain terhadap mayat kan gitu. Apakah cukup dilihat ludahnya? Apakah dilihat air kencingnya doang, ataukah harus perlu dilakukan otopsi dan sebagainya. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan pada hari ini kita menghegemoni seolah apa yang kita lakukan ini sudah sesuai standar hukum, sudah memenuhi hak asasi manusia, dan yang pasti tidak ada tadi judicial corruption apa iya. Nah, bagaimana cara mengujinya di pengadilan itu kembalikan pada pasal 183 KUHP, 184 dan 185 bahwa pembuktian yang terkuat itu adalah apa yang disajikan di depan pengadilan. Nah pertanyaannya, kalau yang disajikan pengadilan itu hanya BAP, dan BAP itu bukan barang bukti, jangan lupa, bukan alat bukti. Itu hanya berkas diuji dari peristiwa yang ada di persidangan tersebut. Kalau memang tidak ada fakta, jangan dengan mudah mengatakan hakim ini boleh menemukan hukum. Salah, itu hakim Amerika menemukan hukum karena dia berpedoman pada jurisprudensi. Hakim kita ini tidak berpedoman pada jurisprudensi, makanya sering terjadi disparitas. Hakim A peristiwa yang sama, hakim B peristiwa yang sama, hukumnya beda-beda. Benar kan? Itu yang saya bilang kepastian hakim, jadinya tidak ada kepastian hukum. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan dengan scientific justice crime, harus ada orang yang berkompeten untuk menilai alat-alat bukti yang disajikan oleh polisi tadi sudah benar apa tidak. Kalau ternyata tidak, memang diperbolehkan di pasal 183 itu keyakinan hakim atau sering disebut meta yuridis. Tetapi meta yuridis itu bukan asal-asalan karena saya hakim, juga pakai ilmu juga gitu loh. Ya, ilmunya ini standar forensiknya sudah dipakai belum ya? Tadi bilang kan hakimnya hakim senior. Ya. Tapi saya tidak mengkaitkan dengan hakim senior, hati-hati, Bung Johnson. Karena senior itu bisa juga diartikan negatif. Senang nipu orang. Kebohongan Hakim Binsar pun terungkap
ketika hakim menyatakan bahwa Mirna mati seketika karena racun sianida. Padahal, kesaksian dari Dr. Jaya mengungkap bahwa Mirna tidak mati seketika. Mirna masih hidup hingga sampai di UGD Rumah Sakit Abdi Waluyo dan baru dinyatakan meninggal setelah diperiksa oleh dokter. Hal ini tentu menunjukkan bahwa ada kebohongan yang ditutupi oleh Hakim Binsar soal kematian Mirna. Beberapa saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan itu punya dua keterangan yang berbeda. Betul. Ada toksikologi yang mengatakan dia mati karena racun sianida, Ya. tapi ada juga saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica yang Betul. dari Australia kalau nggak Ya, salah, betul sekali. dia mengatakan tidak dapat ditemukan sianida yang cukup besar jumlahnya Betul. yang bisa menyebabkan Mirna Salihin mati Ya. karena sianida. Bagaimana hakim bisa memutuskan bahwa keterangan ahli seperti inilah yang diyakini oleh hakim? Mengapa bukan keterangan saksi versi atau yang diberikan oleh tim kuasa hukum Jessica yang Anda dengar bahwa tidak cukup sianida di Betul dalam sekali. tubuh Mirna? Ini menarik. Saya jadi teringat waktu itu Prof. Bembeng Ong itu mengatakan kalau hanya 0, sekian persen masuk ke rongga ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Sementara dari salah satu pihak ahli dari polisi, Dari kejaksaan. ya dari kejaksaan itu 0,1 sekian dapat mengakibatkan matinya seseorang. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru sianida itu dikocok, dikuping, ditelan hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik sianida. Oke. Hanya hitungan detik bisa membuat seseorang itu kolaps sehingga meninggal dunia. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami. Faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Oh enggak, dia waktu itu masih hidup, habis dari Olivia itu masih hidup, dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oke. Masuk UGD. Nah, itu masih hidup posisinya? Masih. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya, dia meninggal, terus dikasih surat kematian. Oh, Habis meninggalnya di rumah sakit berarti? Iya. Mengapa dia nggak masuk dalam pertimbangan dan dikesampingkan begitu kan? Menurut saya, pandangan saya, tekanan publiknya nggak cukup. Oke. Seandainya waktu itu saya misalnya di DPR, pasti saya suarakan Pada saat itu ya. pada saat itu. Ya. Karena memang harus kita terima dengan akal sehat. Mengapa kok kesampingkan? Ya. Kalau itu betul-betul dikesampingkan. Karena tugas utama persidangan bukan semata-mata menghukum, Ya. tapi menghadirkan alat-alat bukti yang cukup, terang benderang, sehingga dakwaan yang didakwakan, tuntutan yang dituntut, benar dasarnya. Karena mencari kebenaran material itu ya. Iya, Ya. di situ yang harus dibongkar. Beberapa kejanggalan nih ya yang sudah terungkap ya. Tapi di pihak yang terkait seperti hakim, jaksa dan penyidik ya yang dulu menangani kasus ini kok pada diam sih? Nah, secara hukum apa artinya ini? Kenapa pada silent semuanya? Iya, kalau kita melihat dari normatif hukum ya. Normatif hukum itu berdasarkan dari proses penyelidikan, penyidikan, terus pelimpahan di berkas di kejaksaan, itu kan sudah memenuhi unsur sebenarnya. Karena diuji kan di situ. Nah, disitulah yang harus dilihat. Karena waktu itu kita kan belum tahu apakah posisinya sudah benar-benar lengkap dengan berita acara, pemeriksaan, alat buktinya sudah cukup, terus langsung dilimpahkan sehingga itu bisa dipersidangkan. Di sidang juga tuh dituntut sampai 20 tahun penjara. Benar. Itu kan harus diuji juga. Nah, itu kan memang waktu dulu memang Bang Oto itu udah cukup menguji itu. Berkali-kali dia meminta permohonan tapi kan ditolak. Eksepsi pun ditolak. Ya kan? Nah, itulah yang mentok buat Bang Oto ya? Waktu itu. Nah, mungkin disinilah waktunya, mungkin kalau ada sesuatu hal yang kira-kira bisa dibuka dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini cukup baik lah buat saya untuk bisa membuka tabir tadi. Yakin saya pasti bisa. Semoga saja hakim
benar-benar menyikapinya ini dengan baik sebaik-baiknya ya? Iya, itu harus begitu karena nggak ada kekuatan tertinggi. Tadi saya bilang bahwa hakim itu adalah pengganti Tuhan yang Maha Esa sebenarnya. Tetapi apabila itu juga tidak menjadikan suatu keadilan, maka harus kemana lagi dia meminta, kan begitu. Harus ada ujungnya di sini kan gitu. Kasihan kan orang dihukum orang nggak bersalah, kalau memang dia tidak bersalah, benar, tidak melakukan kan begitu. Ironisnya, salah satu hakim ya justru dilaporkan oleh pihak Bang Oto. Iya. Ya. Kok bisa sih Bang seperti itu Bang? Ya mungkin adanya ketidakpuasan terhadap keadilan ataupun ketidaktransparannya kan mungkin di situ. Kita boleh-boleh aja karena kita praktisi hukum, kita kalau mempunyai hakim yang tidak sesuai dengan tidak jurdil ya, jujur dan adil ya, itu pasti kita minta ganti boleh atau kita laporkan kasus itu. Okay. Menurut saya itu salah dia untuk memutuskan itu karena tidak ada bukti ya kan, masa Jessica dihukum berdasarkan teori hukum kan, semua kan kalau bicara pidana itu orang dihukum berdasarkan bukti, bukan pakai teori hukum. Teori hukum yang mereka gunakan indirect evidence kan, bukan bukti langsung, bukan bukti yang langsung. Indirect evidence itu boleh saja digunakan kalau didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum lainnya. Persesuaiannya harus jelas gitu loh. Ini coba bayangkan, otopsi aja tidak ada. Sebenarnya dengan otopsi tidak ada, kasusnya itu nggak boleh naik kepada kejaksaan, ke pengadilan maksud saya. Jadi seharusnya waktu dia ke polisi, ditahan polisi aja pun otopsi sudah berhenti. Di tahap kejaksaan juga sudah harusnya berhenti. Nah ini mereka bisa-bisanya sampai ke pengadilan. Dan bisa-bisanya pengadilan juga mengadili perkara yang tidak diotopsi gitu. Makanya saya katakan bahwa apakah nanti jadi pelajaran hukum kita di fakultas hukum itu ajaran kita jadi berubah, bahwa meskipun tidak diotopsi bisa disidangkan. Ini kan apa yang saya ajarkan dan kita ajarkan di mahasiswa kita kan berantakan jadinya. Padahal dari prinsip hukum yang ada, no autopsy, no case, no autopsy, no crime. Banyak sekali kesalahan fatal yang dilakukan Hakim Binsar Gultom ketika mengadili kasus Jessica. Seperti melakukan vonis dengan bukti CCTV yang sudah direkayasa, dan juga Hakim Binsar sempat turut menggiring opini dalam persidangan, bahkan ikut seperti merancang skenario saat sidang, dengan tujuan membuat Jessica tampak sebagai tersangka. Hal inilah yang membuat ribuan advokat geram dan ingin Hakim Binsar ditindak secara tegas, karena sangat berbahaya jika terus mengadili perkara lain, karena ditakutkan berlaku tidak adil, seperti yang dialami oleh Jessica. Terima kasih kepada dukungan netizen yang bergulung-gulung sampai hari ini. Saya dengar kalau like di medsos sudah sampai 8M ya. Artinya dukungan netizen itu juga menggugah semua kami yang berprofesi sebagai advokat terhadap sejumlah kajian yang hari ini ada di ruang publik, termasuk yang dicetuskan awal oleh film dokumenter Netflix. Ada kejanggalan kemudian dikomunikasikan ke komunitas advokat. Itu kita yang membuat, melakukan kajian-kajian, dan kita sepakat ada hal-hal yang menjadi materi laporan. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kami tidak hanya melakukan ayah Mirna, tapi minggu lalu kami sudah melakukan salah satu oknum hakim yang diduga melanggar etik karena melakukan komentar terhadap perkara yang sudah dia putus di luar sidang. Minggu depan kami masih akan melakukan laporan terhadap kejanggalan lain yang terjadi selama persidangan. Kalau pertanyaannya kenapa hari ini, ya mungkin ini waktu yang pas yang ditujukan Tuhan kepada kita. Tetap didukung teman-teman. Kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia. Sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Uto sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas. Dia tetap nggak mau mengaku, dia tetap tetap. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak. Minggu depan. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kami nggak kurang kerjaan, tapi ini namanya semangat kami untuk membela insan manusia yang menurut keyakinan kami, menurut pendapat hukum kami, sampai hari ini tidak pernah terbukti dia bersalah membunuh.
bahwa ada yang meninggal, ya apakah yang membunuh Jessica menurut saya kan itu. Tanggapannya dong, katanya mantan Kadif Propam juga mengatakan kalau Jessica ini bukan pembunuhnya. Gimana nih Pak? Itu saya baru dengar nih, ya kan? Ini bagus nih kalau begini. Itu kan siapa yang mengatakan begitu? Saya kan harus jelas siapa yang mengatakan itu. Kadif Propam sudah tidak mantan. Saya baru dengar ini. Ya kan baru dengar ini. Ya tapi kalau bang ini benar, ya baik ini. Ya kan akan terbuka nanti gitu loh. Angka pertama sudah ya, pertama hakim BG ya kan melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darman Salihin. Besok 12 kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti. Nanti minggu depan lagi ada. Ada beberapa kita laporkan. Terakhir nih Bang, dari sekian banyak orang yang terlibat dalam kasusnya Jessica, pelan-pelan mulai tersandung kasus nih Bang, gimana nih? Siapa? Pelan-pelan mulai tersandung kasus nih orang-orang yang terlibat kasusnya Jessica. Ya itulah yang saya bilang tadi ya kan. Ya saya nggak tahu kaum karma, pokoknya orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat kejahatan akan diberi kejahatan. Kan dari awal kan saya dari tanggal 30 Januari 2016 saya sebagai kuasa hukum Jessica sampai sekarang ya kan udah tahu Jessica tidak pernah melakukan apa. Dia jujur bicara sama saya dan saya juga merasakan juga tidak ada yang namanya dia meracunkan temannya, tidak ada. Berarti itu hukum karma buat mereka-mereka itu. Wah, kalau hukum karma nggak tahu, udah saya bilang begitu. Tapi kalau saya, prinsip saya kalau kita baik pasti kita orang akan dibaikkan gitu loh. Ya, tapi kalau kita jahatin orang pasti kita akan dijahat gitulah. Berapa pegawai Bang yang akan dijadikan saksi Bang? Kita belum tahu. Jadi gini ceritanya, kalau Darmawan Salihin dilaporkan dari proses pengaduan masyarakat menjadi proses penyidikan nanti, ya kan dia kan cerita, ya kan menyebut nama, ya kan juga kan kita tahu kan Jessica ini nggak bersalah. Ini kan kenapa seperti ini? Nah jadi kemungkinan saya bilang, kemungkinan itu pegawai Oliver juga akan diminta keterangannya, gitu. Bukan saya melaporkan pegawai Oliver, dia kan juga nggak tahu kok nggak ada racun sebetulnya, iya kan, gitu loh. Saksinya akan jadi saksi itu kapan? Kita belum tahu karena kita baru melaporkan hari ini, baru bikin laporan pengaduan ke Dumas, ke masyarakat kira-kira gitu. Belum proses lagi kan? Clear? Kasih ya. Oke, udah.